بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Akhwat sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita nikmat yang sangat besar, yang mana dengan nikmat ini kita bisa mendapatkan ilmu yang memandu kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kami maksud adalah nikmat duduk di majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berjasa atas kita. Salawat dan salam juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan yang mengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Akhwati fillah, malam hari ini insyaallah kita akan bahas bab Ardul Islam 'ala al-ummi an-nasraniyah. Bab menawarkan Islam kepada ibu yang Nasrani. Ini salah satu bab dari bab-bab yang ada dalam kitab Al-Adabil Mufrad. Babu ardil islami ala al-ummi an-nasraniyah. Menawarkan atau mengajak ibu yang Nasrani untuk memeluk agama Islam. Sebuah kelebihan dan keistimewaan dari Al-Imam Al-Bukhari, beliau
memberi judul pada bab dari kitab beliau dengan judul-judul yang tidak biasa. Seperti pada bab ini, judulnya tidak biasa, lebih cenderung kepada memfokuskan sebuah permasalahan. Beliau memberi judul babnya ini adalah menawarkan Islam kepada ibu yang Nasrani. Padahal yang beliau inginkan adalah mengajak orang yang belum memeluk agama Islam untuk memeluk agama Islam, terutama kedua orang tua. Apapun agamanya, mau Nasrani, mau Yahudi, Majusi, kita perlu ajak mereka memeluk agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam untuk dia peluk, untuk dia jadikan agamanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima darinya, dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Allah juga berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Agama yang ada di sisi Allah, agama yang diakui oleh Allah, hanya agama Islam. Berarti selain Islam, agama ini, selain Islam maksud saya, itu akan berujung kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Islam yang berujung kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang anak tatkala mendapatkan bapaknya atau ibunya tidak memeluk agama Islam, tidak beragama dengan agama yang Allah ridhai, sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka, kita tawarkan Islam kepada mereka. Seorang anak hendaknya menawarkan Islam dan berusaha mengajak orang tuanya ini untuk memeluk agama Islam. Dan hadis yang kita baca pada malam hari ini adalah hadis dari Abi Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sahabat yang mulia, paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau masuk ke agama Islam bisa kita bilang terlambat, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Akan tetapi semangat beliau dalam menuntut ilmu, usaha beliau dalam menuntut ilmu, sehingga beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka buku hadis apapun itu, kita buka buku fikih, buku akidah, atau bidang ilmu yang lainnya, bila kita mendapatkan hadis di sana, maka kebanyakan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Setiap orang yang membaca hadis Rasulullah yang beliau riwayatkan, mereka selalu mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhu sampai hari kiamat. Jazakallahu khair. Sampai hari kiamat. Dan ini adalah sebuah keutamaan anak-anak sekalian. Keutamaan yang Allah berikan kepada Abu Hurairah karena kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Ini patut kita contoh. Menuntut ilmu sakit. Menuntut ilmu
sebuah proses. Proses itu tidak mudah, penuh tantangan, penuh ujian, penuh rasa sakit, penuh rasa lelah, penuh rasa bosan. Akan tetapi bila kita sabar menuntut ilmu, ujungnya adalah kemuliaan yang akan kita dapatkan. Ujungnya adalah derajat kita yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidakkah kita mau anak-anak sekalian derajat kita ditinggikan oleh Allah? Tidakkah kita senang bila kita memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu semua kita suka. Maka dengan cara menuntut ilmu itu bisa kita raih. Dengan cara menuntut ilmu itu semua bisa kita raih. Abu Hurairah buktinya. Abu Hurairah radhiyallahu taala an, setiap orang membaca hadis yang beliau riwayatkan, beliau didoakan radhiyallahu taala an, semoga Allah meridhai beliau. Ini sebuah kemuliaan. Berapa banyak umat Islam, berapa banyak orang saleh, berapa banyak penuntut ilmu yang mendoakan beliau dengan kata radhiyallahu taala an. Ini sebuah kemuliaan anak-anak sekalian. Walaupun beliau seperti yang kita katakan tadi agak terlambat dalam menuntut ilmu. Beliau menceritakan dirinya dalam hadis ini, ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani. Tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani mendengar namaku kecuali mereka mencintaiku. Yahudi dan Nasrani bila mendengar nama Abu Hurairah, mereka mencintai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Muslim tentunya lebih mencintai Abu Hurairah. Dan ini adalah sebuah keutamaan. Ternyata anak-anak sekalian, Abu Hurairah bisa dicintai oleh orang Yahudi dan Nasrani, dan tentunya umat Islam, karena keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa dicintai oleh Yahudi, Nasrani, umat Islam terutama. Ini karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Beliau menceritakan dirinya bagaimana proses beliau mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau mengatakan, inna ummi kuntu uriduha alal Islam. Ibu saya belum memeluk agama Islam, dan saya sangat menginginkan beliau memeluk agama Islam. Fakultu laha, maka aku ajak beliau ke Islam. Aku tawarkan kepada beliau Islam. Fa'abad, akan tetapi beliau selalu menolak. Beliau selalu menolak. Ibunya Abi Hurairah menolak ajakan Abu Hurairah. Dan itu tawaran itu sekali, dua kali, tiga kali, tidak anak-anak sekalian. Sering. Bahkan beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ibunya memeluk agama Islam. Bukan hanya menolak, dalam riwayat yang lain ibunya tidak hanya sekedar menolak, akan tetapi ibunya qala fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah. Ibunya menyebut Rasulullah dengan sesuatu yang tidak aku sukai.
ibunya mengata-ngatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebut sesuatu pada diri Rasulullah atau menyebut Rasulullah, dan aku tidak suka itu. Hatiku bergemuruh mendengar itu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Menangis karena dua sebab. Fataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi Rasulullah dalam keadaan menangis. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa ana abki, dan saya menangis. Menangis karena dua sebab. Menangis karena dua sebab. Lihat cintanya Abu Hurairah kepada dua orang ini. Pertama, menangis karena ibunya belum juga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia menangis kedua, karena ibunya yang dia cintai berkata dengan perkataan yang tidak aku ridhoi tentang Rasulullah yang aku cintai, kata Abu Hurairah. Ibunya yang dia cintai mengatakan sesuatu tentang Rasulullah yang Abu Hurairah cintai. Abu Hurairah dilema. Dua-duanya dia cintai. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis, sedih. Orang yang kita cintai tidak memeluk agama Islam. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ud'ullaha laha, doakan ibu saya ya Rasulullah agar dia mau memeluk agama Islam. Aku sudah berusaha ya Rasulullah, aku sudah berdoa ya Rasulullah, maka saya minta kepadamu sekarang agar engkau mendoakan ibu saya tercinta untuk memeluk agama Islam. Lihat usaha Abu Hurairah dalam mengajak ibunya untuk memeluk agama Islam. Usaha pertama, usaha menawarkan, mendakwahi, mengajak. Dan ini beliau lakukan terus menerus, tidak sekali dua kali. Sebagian kita selaku anak, kadang kalau bilang sama orang tua atau ngasih tahu orang tuanya tidak mau dengar, mungkin dia akan berkata bahwa so melenda, seolah-olah dia angkat tangan dari mengajak ibunya kepada kebaikan. Wah, aku ngajak ida, nyele, angkat tangan. Lihat Abu Hurairah. Ini usaha pertama. Beliau sering mengajak ibunya untuk memeluk agama Islam, didakwahi. Usaha yang kedua, beliau berdoa. Beliau berdoa. Tidak hanya beliau yang berdoa, beliau juga minta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan ibunya. Dua hal ini perlu kita lakukan untuk mengajak orang kepada kebaikan. Usaha, dakwahi, kasih tahu, ajak. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang ini mendapatkan hidayah. Hidayah ada dua, anak-anak sekalian. Hidayah ada dua. Hidayah pertama namanya hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu hidayah menunjukkan orang jalan benar,
ini yang benar, ini yang salah. Ajak dia, ini namanya hidayatul irsyad. Dan ini bisa dilakukan oleh manusia. Bisa dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad akan menunjukkan orang, menjelaskan kepada orang kepada jalan yang lurus. Ini dimaksud di sini adalah hidayatul irsyad. Hidayah mengajak dan menjelaskan kebenaran kepada mereka. Dan ini dimiliki oleh apa namanya? Hidayatul irsyad. Yang kedua disebut dengan hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan fulan dapat hidayah. Allah lah yang menentukan allan tidak mendapatkan hidayah. Karena hidayatul taufik hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man tasha walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak akan bisa memberi orang itu hidayah taufik. Akan tetapi Allah lah yang memberikan siapa yang Allah kehendaki hidayah taufik. Dua hidayah. Hidayah pertama apa? Irsyad, jelaskan, tunjuki, ajarkan, dakwahi. Ini hidayatul irsyad. Manusia bisa melakukan. Yang kedua hidayatul taufik dimiliki oleh Allah. Orang ini dapat hidayah, fulan dapat hidayah, allan tidak dapat hidayah. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul taufik bisa kita lakukan. Hidayatul irsyad bisa kita lakukan. Adapun hidayatul taufik bisa kita minta. Kita tidak punya hak untuk memberi hidayah kepada orang lain. Akan tetapi bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Abu Hurairah. Dia sudah berusaha mengajak, menjelaskan Islam kepada ibunya. Ini hidayatul irsyad. Kemudian dia berdoa, meminta kepada Rasulullah untuk berdoa kepada ibunya. Untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan ibunya hidayah taufik. Jelas? Terkadang ya, orang lulusan pondok LC atau magister atau doktor merasa ilmu banyak, kemampuan menjelaskan luar biasa, sehingga dia hanya berpatokan kepada kemampuannya saja. Bareh akun bada, bareh akun jelasang, lamun akun jelasang bau ya mendengar. Ini namanya hanya menumpukan kepada diri sendiri. Tapi perlu satu lagi anak-anak sekalian, selain usaha, doakan orang tua kita agar mendapatkan hidayah. Doakan orang yang kita cintai untuk mendapatkan hidayah. Ingat anak-anak sekalian, doa seorang muslim untuk orang yang dicintai bi dhahril ghaib, pada saat dia tidak tahu kita mendoakannya adalah tanda cinta kita kepada dia. Ya Allah, berilah petunjuk kepada ibu saya. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kawan saya. Ya Allah, luluskanlah kawan saya. Ini tanda cinta kita kepada kawan kita, tanda cinta kita kepada ibu kita. Karena tidaklah melakukan itu kecuali orang-orang yang benar cinta.
Ya apa enggak? Kalau orang berdakwah seperti Ustadz ini, ya ngajak ayo, ini belum tentu dia cinta. Bisa jadi ada di sana karena ingin dipuji, karena ingin dikatakan alim, karena ingin dikatakan berilmu. Tapi kalau dia datang ke kamarnya di sepertiga malam bangun, mendoakan saudaranya, mendoakan ibunya dan orang-orang yang dia cintai, maka itu tanda cinta yang sebenarnya. Kalau antuna cinta kepada ibu, cinta kepada bapak, doakan mereka. Kalau kalian cinta sama bestie kalian, cinta sama teman dekat kalian, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, doakan dia. Kan bahasa keren itu ya. Best friend ya. Kalau memang benar-benar best friend, doakan dia. Teman Anda tidak naik kelas, teman Anda kurang memahami pelajaran, teman Anda kurang dalam hal ini dan itu, doakan agar dia dimudahkan oleh Allah. Itu tandanya cinta kepada best friend. Best friend. Ya. Yeah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya Abu Hurairah untuk memeluk agama Islam. Rasulullah orang mulia, Rasulullah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Abu Hurairah pulang ke kampungnya, dia mendapatkan ibunya sudah menutup pintu. Dia mendapatkan ibunya menutup pintu rumah. Abu Hurairah pun mengetuk pintu. Terdengar dari dalam suara ibunya, "Wahai Abu Hurairah, saya ingin masuk Islam. Tunggu sebentar di luar, saya pengen mandi." Jangan buka pintu dulu, sabar. Saya pengen masuk Islam. Saya ingin mandi. Betapa bahagianya Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kalau orang yang mengajar dunia tatkala dapat emas sekian kilo bahagia, bahagianya Abu Hurairah melebihi daripada bahagianya ahli dunia mendapatkan dunia. Bagaimana tidak beliau tidak akan bahagia? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Humurin na'am, unta merah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberi orang lain hidayah melalui tanganmu, maka itu lebih baik bagimu daripada humurin na'am. Humurin na'am adalah onta merah, onta yang paling berharga, onta yang paling mahal. Maka Abu Hurairah sangat senang. Setelah itu, anak-anak sekalian, Abu Hurairah lari mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu. Saya kabarkan kabar baik ini kepada beliau bahwa ibu saya, orang yang paling saya cintai, memeluk agama Islam. Maka ya Rasulullah, sekali lagi doakan saya dan ibu saya. Doakan untuk saya dan doakan juga untuk ibu saya. Sekali lagi ya Rasulullah. Maka Rasulullah berdoa, "Allahumma
abduka Abu Hurairah wa ummuh ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya buat manusia itu mencintai mereka berdua. Ini yang doa inilah yang menyebabkan Abu Hurairah mengatakan di awal hadis, tidak ada Yahudi, tidak ada juga Nasrani yang mendengarkan namaku kecuali mereka mencintaiku. Karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, apa bunyi doanya tadi? Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya tanda cinta kita kepada orang yang kita cintai adalah mendoakannya. Ini tanda cinta yang paling inti. Kalau ke depan nanti kalian punya anak atau kalian menjadi ustadzah, kalian mencintai anak kalian, mencintai santriwati kalian, maka doakan mereka. Jangan pelit untuk mendoakan orang-orang yang kita cintai. Dan ketahuilah, setiap kali kita mendoakan orang lain, setiap kali kita mendoakan orang lain, orang-orang yang kita cintai bi dhahril ghaib, saat mereka tidak mengetahui kita mendoakan mereka, maka para malaikat mengatakan walaka misla dzalik, walaka misla dzalik, bagimu juga seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. Ya Allah, luluskan teman saya, walaka misla dzalik. Ya Allah, mudahkan urusan teman saya, walaka misla dzalik, kata malaikat. Ya Allah, berikanlah ibu saya, adik saya rizki yang halal, malaikat mengatakan walaka misla dzalik. Ya, senang? Makanya Masya Allah, saya punya ustadz. Dulu waktu ngajar saya di pondok, beliau pernah menjadi mudir pondok pesantren, sering mengirimkan doa kepada kita. Tiba-tiba dia ngirim doa begitu saja. Kita tanya, ada apa Ustadz? Enggak ada, saya pengen doakan antum saja. Harapannya Ustadz itu malaikat mengatakan walaka misla dzalik, walaka misla dzalik, walaka misla dzalik. Jadi tanda cinta kepada orang yang kita cintai adalah mendoakannya di saat dia tidak tahu. Berikutnya, ini yang inti dari hadis yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Besarnya kedudukan orang tua, besarnya hak orang tua atas anaknya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya pribadi. Kalau dirinya senang mendapatkan hidayah, maka dia hendaknya juga senang saudaranya mendapatkan hidayah. Dan orang yang paling berhak mendapatkan ini di antara manusia adalah orang tua kita.
Kalau kita senang mendapatkan hidayah, maka yang paling berhak untuk kita doakan kepadanya hidayah adalah orang tua. Kalau kita senang mendapatkan hidayah, maka orang yang paling berhak kita ajak pertama kali untuk mendapatkan hidayah seperti ini adalah orang tua. Karena mereka adalah orang yang paling berjasa untuk kita, besar kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, bolehnya kita minta doa kepada orang yang kita anggap saleh. Kalian melihat ustazah sering sholat malam, ya? Kalian melihat ustazah kalian bangun malam, suka baca Quran, solehah menurut kalian, maka dibolehkan minta doa kepada dia. Wahai ustazah, tolong doakan saya biar saya lulus. Wahai ustazah, doakan saya agar saya bisa menjawab soal dengan mudah. Seperti Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan supaya ibunya mendapatkan hidayah. Ini disebut dengan tawassul dengan orang saleh. Orang solehnya ada, hidup ada di depan kita, maka boleh kita minta doa kepada orang soleh tersebut. Akan tetapi anak-anak sekalian, jangan hanya minta doa toh, tidak pernah mau berdoa. Seketik-ketik ketuk ngendeng doa, ketuk ngendeng doa, ketuk ngendeng doa, beyen dit wah berdoa. Boleh minta doa kepada orang yang kita anggap saleh. Akan tetapi kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengandalkan doanya orang lain. Orang-orang saleh tatkala saudaranya akan pergi safar jauh untuk ibadah haji atau umrah, mereka selalu bilang sama saudaranya, wahai saudaraku, jangan lupakan saya di doamu. Karena doa musafir dikabulkan oleh Allah. Doa musafir didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian juga kalau mendekati hari-hari ujian, SMS ibu, telepon ibu, Bu, Pak, doakan saya. Karena doanya ibu dan bapak didoakan oleh didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini anak-anak sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.